film pertama aku juga. Terus gimana pengalamannya? Seneng sih Kak. Pas syuting sih aku kayaknya aku in love gitu, kayak suka syuting gitu. Kayak In menurut love aku sama Emir? Sama Enggak. Yang jelas dong kan gue nggak mau salah persepsi. Iya. Sebelum Garuda di Dadaku, Emir pernah main sebuah film namanya Rumah Tanpa Jendela. Di situ Emir dapat Piala Citra dengan memerankan seorang anak autis ya. Yang justru susah itu bukan mendalaminya menurut aku Kak, melepaskannya. Jadi nyangkut. Setelah Metode syuting, Method acting sedari muda ya. bukan metode. Kenapa sih orang Indonesia suka banget sama horor? Cinema kan jadi target destination buat banyak orang pacaran. Jadi benar-benar alasan untuk Iya gitu ya. Iya kan? Gitu. Berarti dia pacaran nonton film horor. Emir membongkar modusnya sendiri. Sungguh. tahu banget. Oke, selamat datang kembali di In Frame, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Dan hari ini saya sudah kedatangan sutradara dan para pemain dari film Kalian Pantas Mati. Yeah. Bagus judulnya. Bagus judulnya. Nggak, karena menurut gua bukan film bagus. Kalau film bagus tidak, tapi film laris itu harus diawali dengan judul yang bagus. Setuju nggak? Setuju sih. Setuju. Kalian Pantas Mati. Bagus banget judulnya. Love it. Adaptasi dari film Morning Grave, Korea ya? Ya. Oke, sebelum kita ngobrolin soal filmnya, teman-teman kenalan dulu nih karena banyak wajah baru, ada yang baru, ada juga yang baru tapi lama ya. Di sebelah gue ada sutradaranya Ginanti Rona, kayak Gita, apa kabar? Halo, baik kok. Kenapa Ginanti jadi Gita tuh kenapa? Panggilan rumah sih sebenarnya, Oh, gitu. orang tua. Oke. Dari kecil. Dari kecil ya? Jadi kalau udah deket manggilnya Gita. Gitu. Oke. Gue belum deket berarti gue belum boleh ya manggil Gita. Ya anggap aja udah deket sekarang ya. So deket aja depan kamera ya. Kita juga ini pertama kali kita mungkin kalau ketemu waktu itu pernah di base camp ya. Karena ini prepsnya berdekatan nih kita. Ini kayak saudara tirinya Cek Toko Sebelah Dua ya. Karena kita Iya, di satu bener. base camp. Satu base camp, Di satu ya. rumah gede kita berbagi base camp waktu itu. Dan para pemainnya ini menarik karena menurut gua ini sebuah keputusan yang berani juga ya. Banyak menghadirkan wajah-wajah baru. Ada satu yang baru tapi lama, tapi baru juga jatuhnya gitu. Orang kan nggak akan kenalin, oh ini anak itu yang dulu itu gitu kan. Tapi sebelum kita ngebahas itu, kita kenal dulu satu-satu. Dari ujung sana ada Gaby Waro. Halo Iya. Gaby. Halo, aku Gaby. Panggilannya Gaby. Iya. Kalau udah dekat, tetap Gaby. Tetap Gaby. Tetap Gaby. Nggak sih Oke. kalau panggilan rumah sebenarnya Abi. Abi. Jadi mau Gaby apa Abi nih? Gaby lah. Gaby aja, oke. Emir Mahira. Halo, Apa kabar? baik. Senyum-senyum Piala Citra tuh. Jangan dibawa lah, udah lama. Ada juga Z. Halo Kak. Halo Z. Halo. Jadi Z sama Gaby itu JKT48. Iya. Iya. Masih sampai sekarang. Kalau aku masih member aktif sampai sekarang. Kalau Kalau Kak aku Gaby udah graduate, udah lulus. gitu. Tahun Udah ini. lulus. Iya. Kamu? Sun. Dia mau audisi kan Gen 11. Mau masuk. Oke. Jadi langsung aja nih. Tadi kan soal film adaptasi ya. Iya. Morning Grave. Iya. Itu dari film Korea. Dari film Korea. Tahun berapa sih itu film Morning Grave? Tahun 2014. Oke. Dan banyak nggak perubahan dari yang kalian bawa dari sana ketika diadaptasi ke sini? Banyak nggak perubahan? Perubahan sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Kita masih tetap ngikutin story aslinya. Cuman ada beberapa yang kita agak kurangi karena kita rasa kayaknya porsinya nanti jadi mengganggu tone filmnya. Kayak misalkan Oke. di film aslinya tuh lebih banyak unsur-unsur komedi. Oh, Iya kan? Jadi justru malah di materi aslinya itu horor jadi komedi. jadi ada komedi, ada romance, Ah. ada horornya juga. Kita merasa kayaknya untuk elemen komedinya di sini kita sedikit reduce supaya Oke. lebih di area filmnya tuh kita mainnya memang di dalam drama romance antara si karakter Raka dan si hantu cantik ini gitu. Iya. Banyak horor ya, berarti maksudnya Iya. lebih banyak difokus di horornya ya. Iya. Gita ini buat teman-teman yang nggak tahu mengawali karir filmnya sebagai Astrada untuk nama-nama besar di dunia horor sekarang ya. Iya nggak sih? Iya, horror action juga Horor ada sih action ya. sebenarnya. Kimo, Timo ya. Kayak Geralt gimana juga. tuh kerja bareng mereka? Aku belajar banyak sih, maksudnya gimana caranya kita bisa menjadikan set itu area, maksudnya kayak playground buat filmmaker untuk bersenang-senang, untuk bisa mencoba sesuatu yang kayaknya gimana ya cara bikinnya, cuman ya kita push untuk oke, kita coba gimana cara dapetin secara teknikal atau mungkin treatment yang mungkin nggak masuk akal tapi akhirnya jadi make sense gitu. Gimana caranya bisa jadi ya? Iya Tapi gitu lo sih. memang seneng horor ya? Maksudnya kan gue lihat beberapa film lo itu memang dominan horor gitu. Iya. Emang suka gitu sama genrenya gitu. Suka sih sama genre, cuman memang aku juga tergantung story-nya juga sih gitu. Jadi nggak cuman karena horor terus ya udah mau dikerjain aja gitu. Oke. Tapi kayak story-nya apa dulu nih. Siapa yang nulis skrip ini? Yang nulis ini Mas Alim. Alim Alim Studio Studio, yang sedang box office bersama Miracle in Cell Number 7 ya. Iya, bener. Luar biasa. Kapan Lim kesini Lim main-main lah. Oke, nah terus
Kenapa pakai wajah-wajah baru? Ini sebuah keputusan yang apakah semata karena budgetnya lebih murah? Hanya mungkin honornya beda ya. Emir Mahira kan nggak mungkin setara Rio Dewanto gitu, pasti beda lah Oh, ya Emir kan? mahal banget Oh, ya. mahal banget. Oh, iya. Oh iya, Piala Citra, lupa Piala Citra. Iya kan, Menang satu, itu. nominasi Jangan satu gitu ya. dong, jangan gitu dong. Nggak, tapi kenapa memilih line up yang fresh gitu, yang mungkin orang ini siapa sih orang-orang ini, apa itu part of the konsep atau gimana kita? Sebenarnya waktu itu ngobrol sama para veteran, kita merasa memang porsi ceritanya tuh kayak cocok banget kalau kita carinya memang pemain-pemain dengan wajah baru. Oke, Robert Roney produser dari Produser Paragon dari, Pictures ya. Paragon Pictures Oke. ya gitu, dan kita juga ngerasa memang di khususnya di bidang keaktoran tuh butuh regenerasi Iya. yang maksudnya tidak hanya nama-nama itu saja Oke. gitu. Jadi mungkin saat yang tepat kalau udah kita coba berani aja untuk membuka open casting Oke. dan melihat potensi-potensi muda yang berbakat juga gitu, dan apalagi di JKT48 kita merasa mereka tuh punya talent yang banyak sekali Di drill sebenarnya, gitu. dengan sangat intens ya. Iya gitu. Dan ini berarti casting. iya Semuanya hasil casting. yes. Oh, oke. Kalau Emir sih waktu itu ada beberapa nama sih untuk Emir pemeran. jalur orang dalam. Enggak juga sih, sebenarnya kita sempat screen test juga ya Emir Iya, ya, kita ngobrol sempat. juga. Masih Gitu. di-screen Jadi, karena untuk peran Raka di sini memang lumayan banyak juga ya. Oke. Itu kita agak sedikit kesulitan juga untuk Oke. nyari aktor-aktor muda Iya. yang Iya, iya. bisa. Gue support sih karena Iya. ya memang teman-teman selalu serba salah ya, kadang-kadang kan orang nanya film kenapa sih dia lagi karena ya menggunakan wajah baru itu selalu menjadi gambling ya, bukan hanya dari segi kemampuan tapi dari segi ketika filmnya dirilis apakah penonton percaya Yep. sama nama-nama baru ini kan gitu ya. Jadi kalau ada refreshment seperti ini teman-teman, gue sih pribadi gue seneng ya karena kita butuh regenerasinya. Gaby udah film keberapa nih? Puji Tuhan pertama. Puji Tuhan film pertama. Iya. Oke. Sebelumnya sebenarnya pernah Viva JKT48 tapi kan itu masih dalam grup kan, iya, dan iya. rame-rame juga kalau misalnya Awi ya? sebelumnya. Iya. Mas Awi Suryadi kan? Iya. Iya. Itu pertama kali kalau untuk main film, tapi kalau untuk sendirinya Iya. as a Gaby Waro aku baru kali. Oke. Bekal apa sih dari JKT48 yang ternyata setelah menjalani syuting tuh berguna gitu? Fisik mungkin? Maksudnya iya ya, stamina mesti- kayak gitu-gitu bisa pasti jadi ngaruh sih, kan? Kak. Kalau misalnya JKT48 itu kan dance, Iya, nyanyi, dan iya. bisa jadi kita latihan sampai jam 12 malam, jam 1 malam. Dan Iya, kalau iya. misalnya syuting itu hampir sama sih, kan pasti kayak nunggunya sampai Iya. malam juga. Dan menurut Hmm. aku itu kepakainya di situ sih, kayak mentalnya, terus Mentalnya juga. stamina-nya. Iya. Oke. Teamworknya juga ya mungkin Teamworknya ya? juga. Iya. Iya sih. Oke. Zee masih aktif sekarang di JKT? Masih aktif. Kok bisa bagi waktunya antara JKT sama syuting? Bisa sih Kak, karena JKT48 juga dia ngasih apa ya, waktu misalkan aku udah lagi ada film gitu, Iya. jadi aku nggak ikut kegiatan JKT48 dulu, kayak fokusin ke film. Terus kalau misalkan udah selesai filmnya ya balik lagi fokus ke JKT48. Oh, karena waktu Zara awal-awal juga kayaknya dia belum graduate ya? Belum. Waktu keluarga belum. Cemara tuh dia masih JKT ya? masih member Oh, JKT48 berarti memang juga. JKT-nya memang support banget ya? Support. Bagus. Oke, terus gimana? Sebelumnya berarti sama kayak Gaby, belum pernah main film Belum juga? pernah, ini film pertama aku juga. Terus gimana pengalamannya? Aku seneng sih Kak. Kenapa? Apa ya, pas syuting sih aku kayaknya aku in love gitu, kayak suka syuting gitu. Kayak In menurut love aku sama Emir? Sama Enggak. Yang jelas dong kan, gue nggak mau salah persepsi. Iya, suka Ya, Cino syuting. kan wajar ya, kan Iya, anak iya. muda namanya Iya, juga. suka syuting sih Kak. Oh, suka sama syuting? Suka, seru gitu karena new Prosesnya. experience juga kan buat Oke. aku, banyak belajarnya, itu sih aku Oke, suka. apa yang kamu pelajarin? Lebih ke karena mungkin di JKT48 kan aku nyanyi sama nari gitu kan mostly. Kalau di sini kan acting, kayak Iya. belajar olah rasa, belajar dialog sama orang juga gitu kan. Oke. Itu banyak banget sih belajar. Oke. Emir, Hai. buat yang nggak familiar sama Emir, karena Emir sempat menghilang cukup lama Emir. Lu kemana sih Emir? Sekolah? Aku kuliah. Kuliah. Kuliah di luar. Jadi SMP kelas 2 itu aku mulai udah pindah tuh karena keluarga aku pindah ke Singapura. Jadi aku pindah. Pantesan hilang. SMP di Singapura, tapi aku masih main film tuh di situ karena jaraknya masih deket kan. Oke. Jadi SMP, terus SMA aku terakhir main tuh Soekarno tahun 2014-an ya, Oke. 2014-15. Oke. Tapi setelah itu aku kuliah di Kanada udah susah lah mau main film Oke. segala macem. Jadi akhirnya aku hiatus dulu juga. Lah, Iya. umpamanya karena mungkin I wanted to explore what's out there juga lah, Oke. gitu loh, selain dunia entertainment. Mungkin nggak ada yang kenalin kalau Emir Faira ini adalah yang dulu main di Garuda di Dadaku ya. Bedanya sekarang lebih glow up aja ya. Mungkin dulu di Garuda di Dadaku masih dekil gitu ya. Main di bawah Tapi- panas ya. Panas-panas. Rambut Tapi ngebok sebenarnya ya. buat teman-teman yang nggak tahu, Emir tuh justru
yang keren banget sebelum Garuda di Dadaku, Emir pernah main sebuah film namanya Rumah Tanpa Jendela. Di situ Emir dapat Piala Citra dengan memerankan seorang anak autis ya. Kayak gimana sih persiapan itu? Waktu itu lo umur berapa di Rumah Tanpa Jendela itu? Yang main ada Maudy Ayunda ya. Ada. Teman-teman bisa lihat di YouTube trailernya Rumah Tanpa Jendela. Di situ kelihatan lah bibit-bibit unggulnya Emir Fahira ini. Umur berapa tuh Emir Rumah Tanpa Jendela? Aku kayaknya umur 14-an deh, 14-13 tahunan. Ketika itu umur 13 kok kayak lebih kecil ya? Aku 13. pas Garuda di Dadaku aja tuh aku udah kelas 6 SD tapi kelihatannya masih TK kan. Gua nggak Nggak bilang TK juga orang sih. anak TK sih. Emang Tapi yang aku pasti kecil lo gitu kecil lah. emang Iya, fisiknya emang aku kecil. kecil gitu Oke. ya. Terus Jadi 14, Oke. 13-14 itu, nah itu tuh sebenarnya challenge-nya emang gimana caranya aku mempotret karakter yang true to the actual person gitu ya. Iya. In a sense, without being offensive in any iya way. betul. Alhamdulillahnya aku ada kesempatan pas aku SD itu setiap kelas ada satu anak yang punya disabilitas. I see. Jadi aku- Sekolahnya inklusif. Soalnya very inklusif. Iya. Jadi aku dari kecil emang udah diajarin untuk menormalisasikan itu Oke. dan menerima dan mengerti caranya dealing dengan mereka. Oke. Hitungannya gitu ya. Dan at the end of the day, they're just people. How do Iya. a lot of them is a lot of me juga gitu. How do I channel that part of me into them gitu kan. Jadi Berapa lama tuh belajar? Maksudnya autism yang karena autism yang di film itu kan spektrumnya yang lumayan ini ya, lumayan heavy gitu. Berapa lama lo belajar kayak gesturnya supaya believable kayak gitu? iya iya, itu lebih ketik ya, karena itu kan lebih Ketik, iya. movement karena sebenarnya otaknya itu masih high functioning Iya. di cerita itu, Hmm. and itu sekitar 3 bulanan ada lah. 3 bulan ya? Yang justru susah itu bukan mendalaminya menurut aku Kak, melepaskannya. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Iya. Jadi nyangkut. Aku tuh sering banget setelah Method syuting, Method acting sedari muda ya. bukan method, cuman emang gimana sih, you do it every day gitu loh, masuk ke set udah jadi karakter. Gerak-geriknya ini masih sampai sekarang teman-temanku masih suka ngomong kayak tangan-tangan lu masih mirip gitu kayak gitu-gitu. Aku tuh dulu sampai dimarah-marahin sama ibu aku gitu loh. Kayak lagi makan suka gini tuh. I see. Pukul. Wow. Pukul. Ibunya otoriter juga ya. Pukul bercanda Oke. gitu. Tapi kalau main bola emang beneran jago bola ya? Aduh. Makanya bisa di casting di Garuda di Dadaku. Dulu ceritanya gitu. Jadi aku lagi main bola di SSB aku, Iya. tiba-tiba aja ada orang casting yang ini anak looknya dapet. Ya udah aku Oh, cobain, nggak ada oke. basis acting atau apa ya. Alhamdulillah masuk Iya, gitu. iya. Iya sih, karena pasti dari basic bolanya pasti nggak mungkin lo selama prep belajar main bola bisa jadi kayak gitu sih. Nggak mungkin sih. Trik kamera itu. Iya, film itu trik kamera enggak emang beneran jago. Cuma film itu buat gue nggak enjoy ya karena gue fans Spurs dan itu Arsenal, SSB Arsenal ya film Jangan itu. Jadi salah, gimana ya? Bayu karakternya di situ kan ngefans sama Liverpool. Tapi kan Spurs sama Arsenal Iya, yang musuh udahlah. bebuyutan. Iya sih, bener. Oke, so itu sekilas tentang mereka ya teman-teman ya. Cukup bisa dibilang line up yang sangat fresh dan berani gitu. Ketika preps gimana kita berhadapan dengan pasti beda kan ya ketika kita mempersiapkan sama aktor-aktor yang sudah mateng gitu, sudah paham gitu soal blocking, soal interaksi antar karakter segala macam. PR-nya apa sih kalau ketemu sama wajah-wajah baru seperti Gaby dan Z ini? Kayaknya aku melihat mereka bersenang-senang ya pada saat lagi proses syuting kan. Sebenarnya kita udah ngebangun kedekatan tuh dari sejak ini latihan sih. Jadi sejak reading. Jadi sebelum reading. ada reading tuh bahkan mereka ada proses acting coach dulu Iya, gitu. iya, iya, Di rumah iya, peran iya. gitu. Jadi Iya. di situ kayaknya memang chemistry mereka nih akhirnya jadi deket. Nah, Iya, aku iya. juga mencoba untuk berusaha masuk ke mereka nih Iya. dan kenal secara personal jadi Iya. lebih enak gitu kalau misalkan mau ngasih masukan atau apa gitu. Jadi Oke. gitu sih. Oke. Terus gimana ketika syuting? Apakah relatif lancar atau di tengah-tengah kayak aduh coba gue ambil yang udah lebih pengalaman capek banget gue capek gitu ada di momen-momen kayak gitu ya sih. Enggak sih, mereka nih mentalnya juara semua Mentalnya sih. ya? Iya, kayak Zia apalagi di sini kan perannya dia lumayan kompleks sebenarnya ya Oke. gitu dan dia kayak siap diapain aja gitu. Siap diapain aja. Oke. Agak rancu ya tapi maksudnya siap diapain aja tuh gimana tuh siap diapain aja tuh maksudnya retake berkali-kali Enggak juga atau sih, gimana cuman maksudnya? apa ya dia tuh aduh susah juga ya menjelaskannya Cerita kalau nanti nggak jadi takut spoiler ya? gitu aja. Bicara spoiler nih buat teman-teman yang nggak tahu film aslinya, ceritain sedikit dong ininya. Film ini tentang apa? Ntar gue suruh ini, kalau aktor Boleh, baru boleh. tuh harus belajar Oh. mempromosikan Oke. filmnya, bener nggak? Coba Ya, sih, boleh. film Kalian Pantas Mati ini tentang apa sih? Cie? Film ini tentang ada satu anak dia itu. Udah latihan ternyata. Siap banget gitu. Udah kayak nggak pakai udah di brief sama publicist bagus. Oke, gimana? Iya, Jadi iya. film ini tentang apa sih? Ada satu anak indigo yang dia tuh
susah lah berteman intinya. Lo? Bukan, dia. Oh, Dia si justru. Emir, namanya Emir. Raka. Raka, Dia. oke. Terus dia udah pindah-pindah ke sekolah sampai suatu saat dia ketemu sama aku. Oke. Nih, dia temenan sama aku lah Nama intinya. karakternya? Dini. Dini, oke. Ya, aku tuh kayak hantu yang Oh, kamu hantu? Iya. Hantu sekolah? pokoknya aku hantu baik. hantu baik lah. Hantu baik? Oh, kayak Iya. Casper gitu ya? Iya. Oh, angkatan gue tuh hantu baik tuh pasti patokannya Iya. cuma Casper doang, nggak ada lagi Casper. referensi lainnya. Iya, makanya di film juga tuh Casper ada cantik. romance juga antara si Raka dan Dini ini. Oh. Karena deket kan. Oke. Cinlok nggak? Aduh, enggak dong. Oh, enggak. Maksudnya bukan Pas ngomong gadong tiba-tiba sih takut Emir tersinggung gitu. Bercanda. Enggak usah dijawab. Terus jadi si anak indigo ini berteman dengan hantu di sekolah. Iya. Nah, apa dong yang menjadi masalah dengan pertemanan mereka? Intinya si Raka ini ngebantu Dini nyari tahu dirinya itu siapa. Oke, baik. Jadi tentang seorang anak indigo yang membantu arwah penasaran tapi baik ya. Jadi nggak penasaran amat ya. Biasanya penasaran kan penuh amarah gitu. Penasaran tapi baik gitu. Gimana ya? Oke. Nonton dulu sih, Kak. Oke, baik. Teman-teman udah bisa lihat trailernya Kalian Pantas Mati ya. Udah ada. Gaby jadi apa? Ibu kantin atau jadi apa nih di sini? Aku yang nyapu lah kayaknya. Aku udah jadi karakter antagonis di film Oh, ini. gitu. Berperan sebagai Vanessa. Vanessa. Iya, Yang suka jadi Vanessa ngebully-bully, ini iya yang ngebully-bully gitu ngebully. ya, Udah bully-bully ketahuan lah ya, junior Kak. gitu. Udah bisa melihat ya kayaknya kayak Kok gitu sih? Kok lu merasa dijudge Udah, gitu sih? Kan gue tadi nggak nebak lo sendiri Oh, yang iya. cerita. Kenapa Tapi lo merasa wajah lo memang lebih cocok buat antagonis gitu? kebanyakan orang bilang kayak gitu ya pertama kalinya kalau dikatain ketemu. jutek gitu. Iya, jutek, Oh. judes, nggak mau nyapa aku kalau misalnya pertama kali ketemu gitu. Terus? Tapi pas dilihat langsung dan kenal setelah beberapa hari atau Oh, beberapa gitu. minggu, aku nggak sejutek itu dan masih Oke. bisa senyum dan ketawa aja gitu. Oh gitu. Terus orang banyak yang ngomong gitu, apa yang lo lakukan? Em, Introspeksi diri Enggak, mungkin? kayak ya? merenung gitu, kenapa ya aku mukanya gini gitu. Enggak sih Kak, kayak ya udah nerima aja emang muka aku kayak gini gitu. Oke. Iya. Jadi perannya antagonis ya. Iya, Pokoknya belum antagonis. bisa, jangan spoiler ya. Jangan spoiler Nonton ya. aja nanti pokoknya teman-teman filmnya akan tayang tanggal 13 Oktober ya. Oke. Iya. Gimana kita ngelihat kebangkitan film horor di Indonesia nih dari mulai pasca pandemi kayaknya kalau kita boleh bilang ini udah endemi gitu ya, kayaknya horor masih jadi walaupun ada beberapa pengecualian film-film non horor yang bisa box office juga ya kayak Kukira Kau Rumah, ada Ngeri-Ngeri Sedap, ada Mencuri Raden Saleh. Tapi horor masih menjadi formula yang kayaknya kuat banget nih. Kenapa sih menurut lo? Kayak penonton Indonesia tuh kenapa cinta banget sih sama horor? Kenapa menurut lo? Kenapa ya? Mungkin memang di setiap generasi itu selalu selalu ada generasi yang memang suka sama film horor sih menurut aku gitu. Jadi memang film horor nggak akan pernah out of date gitu. Nggak akan pernah kehilangan penggemarnya juga gitu Oke. sih. Dan memang beruntungnya sekarang juga kita punya filmmaker yang mengerjakan film horor dengan sangat Iya. ngasih Iya. sangat passionate dan Betul. ngasih benchmark yang Betul. juga cukup tinggi gitu. Betul. Seperti Bang Joko, Timo Betul. Kimo gitu. Jadi Nggak kayak waktu horor iya, ada mesum masanya kan sempat horor-horor booming yang tahun 2000-an 2000-an itu ya. awal gitu kayak horor kelas B Mereka gitu masih yang jadi janin mungkin. Kamu umur berapa sih? mengeksploitasi gitu-gitu lah. 18. aku 2004 lahirnya. Lahirnya 2004. Baby banget ya. Aku 2004. 15 tahun. Hai! Enggak, aku 24 tahun. 24 tahun sepantaran lah ya. Ini 18 ya. Muda ya? Muda sekali ya. Iya, dia lahir 2004. Oke, berarti saya sidang skripsi kamu baru lahir gitu. Iya. Jauh ya. Gimana menurut lo Mir? Kenapa sih orang Indonesia suka banget sama horor? Kenapa menurut lo? Mungkin I don't know, maybe orang-orang Indo itu adrenalin junkies mungkin. Adrenalin Adrenalin junkie. junkie. Iya. Seneng ditakut-takutin, Mungkin, karena dikaget-kagetin. It's gitu ya. exciting kan, maksudku if you don't have the time to go to like a theme park atau apa segala macam, horor tuh sesuatu yang thrilling, Oke, exciting. iya. Apalagi nih ya menurut aku, Ah. cinema kan jadi target destination buat banyak orang pacaran. Horor itu kan jadi benar-benar alasan untuk Iya gitu ya. Oh, ya gitu. kan? Maybe it's that. I Oh don't know. gitu, berarti dia pacaran nonton film horor. Emir membongkar modusnya sendiri. Sungguh. Tahu banget. Jadi kayak gitu ya menurut lo ya, pantasan orang Indonesia suka nonton horor. Bisa jadi. Tapi lo pribadi suka? Suka. Suka? Picky sih aku sebenarnya. Vicky. Aku kalau Gue tuh gak suka dikaget-kagetinnya gue. sama. Gue tuh jump scare gitu, aduh lemah jantung apa gimana, capek gitu kayak capek gitu. Pengen bikin nggak kok film horor? Oke.
Kenapa jadi gue? Jadi Kenapa jadi gue narsumnya? Kalau penakut tuh malah jadi Iya ya? iya loh. Masa sih? Ah, kok penakut bikin horor malah cocok tuh gimana maksudnya? Jadi ya, punya sense yang bener aja gitu. Tapi bener sih, tapi bener gitu. Gue pernah mikir, gue ini kan nggak suka ya, maksudnya kalau horor gue kagetnya apa gue kumpulin semua hal yang membuat gue takut terus gue kumpulin di satu film gitu kayak gitu. Iya loh, menarik loh itu. Tapi itu jadi kayak scary movie. Komedi-komedi gitu. Oh, tetap ada komedinya. Aduh, kenapa penonton perlu nonton film ini, Gaby? Karena film ini bukan cuma horor yang seperti Kak Ernest bilang, yang Jump ditakut-takutin scare aja. doang. Tapi banyak romansnya, Oke. terus banyak cerita-cerita moral yang mungkin sekarang juga penting sih Oke. di masa-masa sekarang, kayak soal bullying gitu. Oh. Kan banyak kan di media sosial juga membuli orang gitu. Masa sih? Masa sih? Emang iya ya? Aku tidak pernah dibully di media sosial. Masa sih Kak Ernest? Seorang Kak Ernest? Pernah nggak sih? Nggak pernah sama sekali. Oh, nggak Asing pernah ya? sekali rasanya Oh. dibully. Iya, mungkin itu sih yang bisa diambil dari film. Oke. Gimana, Mir? Mir gimana, Mir? Setuju sih. Hmm. I think don't expect this movie to be like simply udah takut-takutan aja segala Oke. macam gitu. Ada depth-nya, ada ceritanya. Oke. This is more about emang sebenarnya jernih Raka dan Dini ini Iya, gitu loh. oke. Jadi I think appeal-nya menurut aku sih di situ. Oke. Lo kuliah apa sih di Kanada, by the way? Bisnis. Oh, nggak ada urusannya sama film Nggak ya? ada. Oke. Terus kenapa nggak dipakai Apanya nih? kuliahannya? Dipakai. Oh, dipakai. Kecil-kecil. Oke. Untuk market diri sendiri. Oke, jadi aktor ini aja ya? Iya. Side job lah ya? Heeh. Iyalah, bisnismen lebih tajir lah ya Iyalah. daripada orang film lah ya. Ada banget orang. Gimana, Zi? Kenapa penonton perlu menyaksikan Kalian Pantas Mati? Iya, karena film horor kan lagi banyak banget juga kan, Kak. Betul. Cuman Kenapa nggak nonton horor yang lain aja? Kenapa harus karena- nonton Kalian? karena film Kalian Pantas Mati ini tuh selain horor emang banyak moral lesson yang bisa didapetin gitu. Oke. Menurut aku untuk remaja-remaja yang mungkin ngalami bullying kali, karena ini emang ceritanya kan banyak bullyingnya gitu ya, Iya. cerita tentang bullying gitu Oke. kan. Terus kayak bullying tuh hal common terjadi juga itu di luar. Jadi menurut aku bisa belajar, mungkin ada yang takut gitu kan, dia dibully nggak bisa ngomong gimana-gimana, tuh kayak mending nonton film ini sih supaya Oke. dia lebih berani juga. Gita, apa yang lo janjikan buat penonton Kalian Pantas Mati? Oh, oke. Kalau aku sih ya, siapa sih nggak kangen sama Emir Mahira? Pertama itu dulu. Gila. Comeback-nya Emir Mahira. Iya kan, dan film Semua horor dibebankan pula. ke pundaknya dia. Kenapa jadi Sabar ya, gini? Mir. Sabar ya, Mir. Ini nggak ada di kontrak loh. Itu. Terus yang kedua ya kita akan melihat Z di sini main film horor Iya. dengan Z yang kita tahu sangat Iya. berbeda di dalam film ini. Oke. Gitu. Terus filmnya juga menawarkan bukan hanya kengerian tapi juga ada kehangatan di dalamnya. Jadi apa ya? Film yang mungkin bisa ngasih apa ya? Sesuatu yang baru lah ya. Flavor yang beda. Flavor gitu yang ya. berbeda gitu. Oke, teman-teman terima kasih sudah menyimak obrolan bersama sutradara dan para pemain Kalian Pantas Mati. Jangan lupa Kalian Pantas Mati bakal tayang di seluruh bioskop tanah air mulai tanggal 13 Oktober. Terima kasih sudah menyimak Inframe bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye-bye. Nah.